kamera, Bang? Apa yang ditanyakan ini? Iya, silakan nyalakan kamera, Bang. Oh, kita nyalakan kamera. Iya, silakan nyalakan kamera. Oke. Oke. Udah. Belum? Gimana? Saya undang dari sini, Bang ya. Saya undang dari sini. Udah. Abang mendalami Islam nggak? Oh, mendalami lah, cukup lah. Oke, mantap. Kalau mendalami ini kan enak kita ngobrol. Jadi gini, Bang. Muhammad itu oleh orang-orang sejamannya kepergok atau ketahuan bahwasanya dia mempelajari Quran dari orang asing. Lalu dibela oleh Quran dengan kata-kata begini. Bagaimana mungkin kamu tuduh Muhammad ini belajar dari orang asing tentang Quran, sedangkan mereka aja bahasanya bahasa asing. Sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Abang tahu itu? Iya. Iya, itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 103. Iya, tuduhan orang Quraisy. Oke. Nah, sekarang gini, Bang. Kalau saya kan netral nih. Kalau abang kan pasti langsung percaya aja kan. Oh, nggak mungkin lah, Quran aja bahasa Arab jelas kok, mereka aja gini. Kalau saya kan netral. Kalau saya begini, tuduhan mereka itu tidak sembarangan. Mereka menuduh itu ada dasar-dasarnya yang kuat. Karena apa? Karena begini, didapati bahwa Muhammad itu sering duduk-duduk dengan mereka. Siapa? Duduk dengan siapa? Duduk-duduk dengan orang-orang dari luar, orang-orang Nasrani, dari orang-orang dari suku-suku luar, dari orang-orang pendatang. Mana dalilnya? Buka tafsir surat An-Nahl ayat 103. Nah, 103 ya? Iya, An-Nahl 103. Gak buru-buru kan? Enggak, santai aja. An-Nahl, antara An-Nahl. Nggak ada, kalau saya dengar duduk-duduk itu belum ada. Ada. Itu kalau sebelum dia berdagang, dia bertafakur dulu gitu. Ya, coba dibaca saja. Tafsir Ibnu Katsir An-Nahl 103. Ntar dulu ya, saya cari dulu. Taruh ya. Ya. Jangan lama-lama Bang, googling nih Bang. Jangan kita jadi Bang. Terjeda juga Bang nih. Itu Bang, saya lagi nyeting internetnya. Nyeting internetnya belum. Tunggu ya. Ya, teman-teman, saya harus mengajari orang-orang Islam ya teman-teman ya, karena kalau saya ini khusus ngajarin orang-orang yang mendalam-dalamin secara mendalam gitu. Kalau orang-orang awam mungkin dia ini belajar baca Arab, belajar tajwid gitu. Tapi kalau orang-orang yang ilmiah, yang sekolah-sekolah akademis itu banyak belajar sama saya. Jangan lama-lama ya Pak ya. Waduh, ini kemana dia tuh? Bisa Bang, An-Nahl berapa tadi? An-Nahl 103 Bang. An-Nahl 103. Oke, tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, silakan baca. Sesungguhnya kami mengetahui mereka. Itu ya. Dalam pada lama ya. Dibaca saja Bang, biar penonton dengar. Jangan Abang baca dalam hati, penonton nggak dengar. Iya, tafsirnya kan. Iya. Oh, oke. Tafsir Ibnu Katsir ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedustaan, hal yang diada-adakan. Saya kasih apa aja dah, lihat dah.
Ya, nah, Gak apa-apa, abang baca aja, saya percaya kok. Coba. nggak disut ya. Nggak usah, abang baca aja. Dan kebohongan orang-orang musyrik serta tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya yang mengajarkan Al-Quran yang dia bacakan kepada kami adalah seorang wanita manusia ya. Mereka mengisyaratkan kepada seorang lelaki non Arab yang ada di belakang mereka. Nah, nih. Terus bang, dibaca bang, panjang itu bang baca. Nanti ada cerita Muhammad sering duduk-duduk bersama mereka. Coba. Belum saya lihat loh itu. Yaitu pelayan milik salah satu orang inti dari kalangan Quraisy. Lelaki itu adalah seorang pedagang yang menjual barang-barangnya di Safa. Terkadang Rasulullah duduk dengannya dan Nah, betul tidak? Tunggu dulu, belum selesai kan? Berbincang-bincang tentang sesuatu. Lelaki itu tersebut berbahasa non Arab, tidak mengetahui bahasa Arab atau hanya mengetahui sedikit ya, sedikit. Oleh karena itu Allah membantah apa yang mereka buat itu, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar pada ajam. Kan tuduhan itu, Bang. Iya, artinya mereka mendapati bahwa Muhammad itu sering nongkrong sama dia, betul? Ya itu pelayan milik mereka mengisyaratkan kepada seorang lelaki non Arab yang ada di belakang mereka, yaitu pelayan milik salah seorang. Kalau duduk-duduk emang belajar gitu. Iya bang, artinya Muhammad tuh sering nongkrong sama dia. Muhammad tuh sering ngobrol sama orang itu. Di sini dikatakan terkadang, bukan sering. Iya, terkadang Muhammad tuh duduk sama dia, betul? Iya. Jadi mereka tahu ini orang yang ngajarin Muhammad Quran ini orang ini. Nah, tapi Quran bikin jawaban begini. Pinter Quran bikin jawabannya, tapi tetap ketahuan. Gini, Quran bikin jawaban begini. Gimana kamu tuduh Muhammad belajar dari dia, sedangkan dia aja bahasa Arab aja nggak lancar, dia itu orang ajam. Oke, iya betul. Dia seperti begini, dia ngomong Arab aja terbata-bata, kok bisa kamu tuduh dia ngajarin Quran, sedangkan Quran ini bahasa Arabnya jelas. Iya. Nah, sekarang begini, jalan tengahnya begini. Kalau terbukti bahwa bahasa Quran nggak jelas, atau ada kosakata asing, kosakata ajam, berarti terbukti nggak bahwa Quran itu sebenarnya ajaran orang ajam itu, karangannya orang ajam itu? Bang, saya sering loh duduk-duduk dengan Pak Polisi, teman kan. Tapi saya nggak belajar tentang cara menembak, cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Beda bang, beda bahasa. Gini bang, gini ya. Saya pernah buat analogi begini. Ini abang Malaysia apa Indonesia? Indonesia. Gini bang. Ada orang turis dari Australia ini. Tinggal di Bali 3 bulan. Oke? Oke. Dia bisa di bahasa Indonesia, tapi belepotan. Ya. Oke, nulis surat lah dia, nulis surat. Satu paragraf. Kita baca ini, surat ini. Ini ketahuan ini yang bikin ini orang Australia ini. Karena dari cara dia ngomong itu nggak familiar. Cara dia ngomong ini belepotan. Nah, tuduhan mereka itu terhadap Quran itu begitu. Ini Quran ini bikinan orang ajam. Karena apa? Karena bahasa Arab di Quran ini belepotan. Sekarang begini, kira-kira gimana kalau saya buktikan bahwa bahasa Arab dalam Quran itu belepotan? Kan ada juga ayat yang mengatakan menantang manusia buat satu surah semisal Al-Quran. Sebelum ke situ gini. Abang percaya nggak bahwa Quran sendiri ngomentarin Quran bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang nggak jelas? Mutasabihat, ya. Jadi Quran ngomentarin Quran bahwa isi Quran itu ada ayat-ayat yang nggak jelas, betul? Ya jangankan dikomentarin, ayat yang dihapus saja ada hukum yang dihapus, tapi digantikan dengan yang bukan. Kita fokus dulu ke masalah ayat-ayat yang nggak jelas. Iya, yang Allah sendiri yang mengatakan. Jadi gini bang, kalau abang baca Quran surat Yusuf ayat kedua, tujuan Quran itu dibuat dalam bahasa Arab supaya orang Arab memahaminya, betul? Iya. Tapi ayat Quran yang sama ngomong bahwa di dalam Quran itu ada ayat-ayat nggak jelas, betul?
Terus mutasabihat tadi Apa arti mutasabihat? yang samar-samar, ya. Samar-samar itu artinya apa? Iya tidak jelas lah. Tidak jelas. Padahal tujuan Quran dibikin bahasa Arab biar apa? Itulah bang gini bang, bangsa Arab itu kan dulu terkenal dengan syair-syair gitu kan, ya. Sebagai apa tandingannya Allah memberikan yang lebih tinggi dari syair-syair bangsa Arab tersebut, maka mereka terheran-heran itu sejarahnya itu dengan Bukan itu bang, yang mau saya maksudkan gini loh bang, yang saya maksudkan tuh gini. Jadi sebenarnya begini bang, orang-orang yang menuduh bahwa Muhammad atau bahwa Al-Quran itu bikinan orang asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu bukan tuduhan sembarangan bang. Jadi orang-orang yang sejaman dengan Muhammad itu ngerti itu. Setelah mereka baca Quran itu, mereka tahu ini pasti yang bikin ini bukan orang Arab atau orang Ajam. Nah, Quran menjawab, kok bisa kamu bilang ini bikinan orang Ajam, sedangkan ini di bahasa Arabnya jelas, lisan Arabian mubin. Kalaulah Al-Quran itu dicurigai oleh orang Arab dan suku Quraisy gitu kan, tentu mereka tidak banyak yang masuk Islam. Buktinya pada akhirnya kan Nah, mereka masuk Islam itu bukan itu bang, bukan karena itu bang. Karena mereka itu mendapat harta rampasan perang. Enggak, mereka itu Mereka motivasinya masuk Islam itu karena mereka biar bisa ikut berperang, mereka dapat rampasan perang. Kalau itu tuduhan itu, coba buktikan Itu mana? fakta bang, gimana? Coba buktikan, kalau nggak tuduhan itu berarti. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Betul tidak bahwa Quran itu mengandung bahasa-bahasa Ajam? Ada beberapa sedikit tapi kan. Anda sudah akui bahwa Quran mengandung bahasa Ajam kan? Ya nama-nama tadi kan. Sekarang bagaimana mungkin Anda katakan bahwa Quran itu tidak diajari oleh orang Ajam? Ya siapa yang mengajarinya? Itu aja. Orang yang duduk-duduk dengan Muhammad tadi. Duduk-duduk itu berarti belajar gitu, berteman, belajar. Kalau duduk-duduk terjadi interaksi nggak? Itu ngobrol-ngobrol biasa lah. Iya, berarti terjadi interaksi kan? Iya. Berarti bisa jadi nggak dia yang bikin-bikinin ayat itu? Belum tentu. Tapi bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Kan kecil kemungkinan itu. Tapi bisa jadi nggak? Iya, bisa jadi. Bisa jadi bang, makanya begini. Makanya di dalam Quran itu terdapat ayat-ayat yang nggak jelas, yang disebut mutasabihat. Gak gitu loh pemahaman yang kami itu. Orang dulu langsung dituduh belajar. Heran kalau Iya, tapi itu sudah terbukti bang, terbukti bahwasannya di dalam Quran mengandung kosakata yang bahkan orang Arab sendiri nggak tahu. Contohnya Ar-Rakim tadi. Coba apa Ar-Rakim? Kalau saya baca di tafsir ini, itu Ar-Rakim itu adalah apa tuh ya? Ayat berapa tadi bang Ar-Rakim itu? Al-Kahfi ayat 9. Ayat 9 ya. Saya Kahfi 9 ya. Ya. Wahai Nabi, janganlah kamu kira bahwa kisah Al-Kahfi ayat 9. Iya, dan prasasti yang di atasnya tertata nama-nama para pemuda, prasasti bang. Yang prasasti itu tertata nama-nama para pemuda itu tersebut. Itu prasasti berarti. Ini tafsirnya. Hanya satu itu bang? Ya, saya baca kitab tafsir aja kan. Iya, dari sekian banyak tafsir hanya ada satu. Enggak, ada beberapa gitu kan. Cuma saya lebih kuat ini. Ada banyak itu bang. Ada banyak sekali bang. Iya, ada banyak ya. Terus masalahnya? Kalau banyak? Iya, kalau memang itu bahasa Arab, kenapa ada banyak sekali tafsir bang? Oh, gitu kan. Itu kan kasana keilmuan gitu kan. Tidak mau. Iya, gini bang. Kalau ada tulisan Budi menabrak pintu, kira-kira ada banyak tafsir nggak itu bang? Pintu itu apa ya? Menurut Udin, pintu itu begini. Menurut Fulan, pintu itu ini. Menurut Fulan, pintu itu kebun binatang. Ada nggak orang Indonesia bikin gitu? Kalau memang itu jelas-jelas bahasa Indonesia.
Sekarang saya balikan ya, gitu kan. Ini kan peristiwa sejarah ya. Peristiwa sejarah ya. Abang banyak versi nggak di mana terbunuhnya DNA ini? Itu peristiwa sejarah. Bang, ini menerjemahkan kata loh bang. Iya, kan peristiwa sejarah itu kan. Kan banyak versinya. Aduh, ini gawat ini kita. Gawat kita nih bang. Di mana Soekarno lahir? Satu bilang Surabaya, satu bilang Blitar. Iya, Bang, kayak seperti itulah. itu bukan masalah nama, ini kosakata loh bang. Ada sebuah kosakata di dalam Quran, kosakata itu adalah ar-Rakim. Tapi ada banyak sekali tafsir apa ini ar-Rakim itu. Ada yang bilang ar-Rakim ini nama anjing, ada yang bilang ar-Rakim ini lembah, ada yang bilang ar-Rakim ini nama kampung, ada yang bilang ar-Rakim ini batu bertulis, macam-macam tafsirnya. Pertanyaan saya begini, kalau memang ar-Rakim itu bahasa Arab, kenapa orang Arab kok bingung itu artinya apa? Iya, kalau bingung. Kan semua orang itu terbatas pengetahuannya, Bang. Nggak semuanya tahu. Bang, Iya kan orang-orang namanya bahasa itu pasti sebelumnya udah dipakai, Bang. Bahasa yang kita pakai sekarang udah dipakai sebelum kita lahir udah dipakai. Paham nggak? Bang Edis tahu semua bahasa Indonesia. Kan nggak juga kan? Iya, tapi itu sudah pernah dipakai sebelumnya, betul? Betul. Iya. Nah, ada pun bahasa-bahasa prokem, bahasa-bahasa yang kita karang-karang sekarang, itu bahasa-bahasa plesetan. Contoh bahasa-bahasa plesetan tadi. Kucing. Kucing, pala, berbi, itu bahasa-bahasa muncul sekarang itu. Kemarin nggak ada itu. Nah, itu bahasa-bahasa plesetan. Nah, di Quran itu bahasa-bahasanya udah ada sebelumnya, betul? Iya. Sekarang bahasa apa yang dipakai orang sebelumnya pakai kata rokim coba? Bahasa apa? Ya jika pun orang Arab itu tidak mengetahui seluruhnya, kan Al-Quran menjelaskan, itu baik jadinya, Bang. Bukan, yang saya maksudkan gini loh bang, itu menjadi indikasi bahwa di dalam Quran itu terdapat kosakata ajam atau kosakata asing. Yang bahkan orang Arab sendiri nggak tahu, itu membuktikan bahwa benar emang orang ajam di balik semua ini orang ajam gitu loh. Bang, ini orang Indonesia, Bang. Tapi nggak tahu seluruh arti kata bahasa Indonesia. Sepakat saya bang, betul, sepakat saya bang. Tapi kata-kata itu sebelumnya udah dipakai. Iya, tapi kan nggak ada yang tahu kan, ibaratnya seperti itu. Bukan nggak ada yang tahu bang, ada yang tahu, tapi kosakata itu sudah ada dipakai sebelumnya. Contoh nih, contoh ya, contoh. Kita kasih kosakata yang jarang sekali orang tahu. Contoh ya, mengudap. Orang zaman sekarang tahu nggak mengudap itu apa? Bahasa Indonesia itu ya? Iya, mengudap itu bahasa Indonesia. Kalau orang zaman sekarang taunya udapan. Udapan itu apa? Jajanan. Mengudap itu artinya jajan. Saya orang Indonesia nggak tahu itu. Nah, tapi ada naskah-naskah atau ada kata-kata itu sebelumnya dipakai. Nah, sekarang saya tanya, coba tunjukkan kepada saya bahwa ar-Rakim itu pernah dipakai sebelumnya. Iya, kembali ke kamus lah. Mudahnya seperti itu. Oke, kalau memang itu sudah ada di kamus, kenapa ada orang yang menafsirkan itu nama anjing? Menafsirkan nama anjing? Iya, di dalam buku tafsir ada yang mengatakan itu nama anjing ar-Rakim itu. Oh gitu. Kalau ulama berpendapat, kalau mereka salah, mereka dapat satu pahala, Bang. Tapi kalau mereka benar, mereka dapat beriman. Kita bukan ngomongin iman, Bang. Kalau Anda bilang ulama berpendapat kalau salah pahalanya satu, kalau benar pahalanya bukan itu, Bang. Yang saya maksudkan itu, kalau memang ar-Rakim itu sungguh-sungguh bahasa Arab, sungguh-sungguh betul itu bahasa Arab, mustahil ada tafsirnya banyak sekali. Kenapa kalau mustahil? Kalau mustahil. Oke, sekarang saya tanya, kenapa dia tafsirkan itu nama anjing? Ulama itu ahli tafsir mufassir ya. Iya, metode apa yang dia pakai kalau itu nama anjing? Ya, atas dasar keilmuan dia para ulama tersebut. Berat ini kita, Bang. Oke, tapi intinya gini, Bang. Tapi intinya begini, Bang. Bahwa Quran sendiri ngakuin bahwa di dalam Quran itu ada kata-kata yang nggak jelas, betul? Ya, mutasabihat, ya. Sekarang, Bang, berarti benar nggak bahwa Quran itu mengandung
kalimat-kalimat yang nggak jelas. Enggak semua, banyak yang jelas kok. Betul, mengandung, saya bilang mengandung kata-kata yang nggak jelas, betul? Ya kalau kita nggak tahu makna artinya, ya kembalikan saja ke Tuhan itu aja apa ya. Nah, makanya saya bilang tadi Bang, sebenarnya Bang ya, kalau Abang mau jujur, sebenarnya itu dalam tanda kutip Bang ya, ayat untuk ngeles. Ayat untuk ngeles supaya Abang masih tetap percaya isinya itu. Padahal itu sebenarnya tameng untuk membuat tameng bahwasanya memang benar Bang, bahwa tuduhan itu benar, bahwa dalangnya itu orang yang bikin itu orang-orang ajam itu. Nah, gimana caranya mempertahankan ini biar Abang masih percaya sama buku itu? Dibikinlah ayat itu. Dibikinlah ayat bahwasanya di dalam itu ada ayat-ayat yang nggak jelas. Dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat dan orang-orang yang dalam hatinya terdapat apa? Kesusahan, mereka mencari ayat-ayat itu dan mencari-cari maknanya, betul? Nah, itu sebenarnya Bang. Kenapa Abang masih percaya kitab itu? Karena ada ayat itu tadi. Karena ada ayat yang ngomong, di dalam itu ada ayat-ayat yang tidak jelas, yang tidak seorang pun mengerti artinya. Nah, justru Anda secara tidak sadar, Anda baca itu, oh, ada ayat-ayat yang tidak jelas, Anda masih percaya. Padahal itu sebenarnya, itu triknya Bang, biar Anda masih percaya. Berarti Abang membangun argumen berdasarkan kecurigaan itu ya. Jadi memang sulit. Bukan kecurigaan. Mereka itu membuat satu tuduhan itu karena ada alasannya. Iya, alasannya lihatlah bangsa Arab pada waktu itu berbondong-bondong masuk Islam. Kalau itu tuduhan mereka nggak mau lah masuk Islam Bang. Itu aja mudahnya. Iya kan? Oh, berarti kalau ada orang berbondong-bondong itu membuktikan benar. Benar lah. Iya. Oke, berarti Kristen. Oke, berarti Kristen. Oke, sebentar Pak. Kalau logika Anda begitu, berarti Kristen, Hindu dan lain sebagainya, orang berbondong-bondong masuk agama itu berarti itu membuktikan bahwa itu benar. Oh ya, kalau Kristen enggak lah. Ah, ini standar ganda, Bang, namanya standar ganda ini. Ini yang saya bilang logika falasi kayak gini, Bang. Kenapa? Anda mempunyai satu pikiran. Orang berbondong-bondong masuk Islam, tanda Islam benar. Orang berbondong-bondong masuk Kristen, Bang, lebih banyak orang Kristen daripada orang Islam. Kenapa standar yang Anda pakai itu tidak Anda pakai juga? Karena kan tuduhan tadi orang Arab menuduh tadi. Mereka menuduh bahwa apa dibuat oleh apa ajam kan? Tapi mereka masuk Islam Bang. Itu aja mudahnya. Oke lah, Bang, siapa sih Bang siapa? Bang Basmul. Kita lanjut besok ya Bang ya. Iya, enggak apa-apa. Oke, udah capek juga nih saya Bang, udah 3 jam lebih nih Bang saya Bang. Udah hampir 3 jam. Oke, itu Bang ya, sampai ketemu lagi Bang ya. Iya, oke. Oke, Bang Basmul. Oke. Kalau kayak gini kan enak kita diskusi bagus-bagus teman-teman ya, tanpa ada kesurupan panas kejam-kejam segala macam. Iya, sebenarnya itu saya bahas dalam satu buku saya teman-teman ya. Buku saya, tapi sayangnya belum ada keranjang